Kita bisa pilih nih uraian kerja pimpinan mana yang akan kita intervensi, begitu. Oke, itu kembali dulu, klik keluar. Ya, kita kembali ke MPH tadi, Mbak. Ini biar aja begini, ke MPH tadi, jangan di close. Kamera HK. Oke, kembali ke MPH tadi. Excel. Nah, ini yang pertama kan itu terpenuhinya persentase ya. Nah, terpenuhinya persentase itu masuk dalam kolom punyanya pimpinan, yaitu persentase PPKS ya. Nah, kita cari teman-teman persentase PPKS dalam kinerja intervensi dari pimpinan yang dia kinerja. Coba kita cari yang persentase PPKS. Ya. Ke bawah. Nah itu. Nah, kita pilih yang ini. Itu kan. Nah, baru terus klasifikasi LHK-nya kita pilih organisasi untuk yang struktural. Kalau yang teman-teman pelaksana umum maupun yang jafung itu pilihnya yang individu. Nah, organisasi ini untuk yang eselon saja, 2, 3 maupun yang 4. Unsur pimpinan maksudnya. Oke, karena ini kapit eselon 3 masuk unsur pimpinan, maka klasifikasi LHK-nya adalah organisasi. Lanjut. Kemudian unit kerjanya pilih ya, karena sudah sesuai tadi kita pilih di profil ya, nama bidangnya. Kemudian jenis LHK-nya kita pilih utama semua. Bagaimana dengan tugas tambahan? Contoh, saya sebagai pengolah data, tapi saya ditugaskan sebagai pengurus barang. Tambahan berarti kan? Nah, berarti tugas utama sebagai pengolah data, tapi jika ada uraian sebagai pengurus barang, mengelola barang, kemudian tentang persediaan segala macam, itu teman-teman setting jenis RHK-nya semuanya utama, tidak ada tambahan. Kita semua RHK-nya sebagai tugas utama. Kenapa? Karena untuk sekarang penilaian SKP yang baru nih teman-teman tidak berdasarkan perbandingan nilai terhadap target maupun realisasi. Kalau SKP lama itu kan menyundul nilai itu jika ada tugas tambahan gitu ya. Nah, kalau sekarang itu berdasarkan ekspektasi pimpinan penilaiannya. Begitu. Jadi sudah tidak by nilai, tidak by angka sekarang untuk memberikan penilaian, tapi berdasarkan ekspektasi. Apakah sesuai ekspektasi, di atas ekspektasi maupun di bawah ekspektasi. Oke? Boleh tertulis maupun lisan. Jadi kalau memang itu dikerjakan, memang sebagai tugas, yang penting adalah itu sudah sesuai dengan hasil kerja pimpinan yang mau diintervensi, masuk di kolom yang mana. Begitu. Misal, dia pengolah data, ngurusin kepegawaian misalnya di bagian umum, tapi dia juga ditugas tambahkan sebagai pengurus barang. Nah, tugas dia sebagai pengurus barang itu input aja teman-teman. Tetapi kita harus tahu kolom sebagai pengurus barang itu masuk di uraian tugas pimpinan yang mana. Apakah unsur dari tata kelola aset yang termasuk uraian dari Kasubag umumnya? Nah, masukkan di situ. Kalau memang ada. Contoh lagi apa ya, misalnya ya. Dia sebagai analis perencanaan, misal contoh ya. Dia sebagai analis perencanaan nih, analis perencanaan. Tapi dia ditugas tambahkan sebagai bendahara pengeluaran. Ada toh? Ada yang begitu. Nah, bendaharanya sebagai tugas tambahan, tapi tugas utamanya dia itu sebagai analis perencanaan. Nah, bagaimana dengan tugas-tugas dia sebagai bendahara? Misalnya dia menerbitkan SPM, SPP, kemudian dia juga membayar tentang gaji, tukin, TKD atau apa. Nah itu masukin uraian tugasnya sesuai dengan kolom si Kasubag umumnya, Kasubag keuangannya. Kan Kasubag keuangan tuh mencakup tentang perencanaan dan keuangan. Nah, berarti si analis perencanaan ini karena ditugaskan sebagai bendahara, tugas uraian bendaharanya itu masukkan dalam kolom MPH-nya si Kasubag perencanaan di bidang keuangan, di kolom keuangan, agar make sense gitu. Walaupun dia sebagai tugas tambahan. Copy nggak maksudnya? Itu ya. Nah, gue contoh saja itu, misalnya yang di umum maupun di keuangan sebagai tugas tambahan, nanti teman-teman settingnya semuanya jenis RHK-nya utama. Oke? Nah, kemudian rencana hasil kerjanya teman-teman, ini copy paste dari Excel tadi. Nah, itu apa tugas kita? Terpenuhinya persentase klasifikasi organisasi sebagai tugas utama yang nyantol di uraian tugas pimpinan sebagai persentase PPKS. Karena memang dia satu kolom. Nah, itulah pentingnya kita pegang MPH teman-teman, agar kita bisa lihat
agar kita bisa lihat uraian tugas pimpinan mana yang mau kita intervensi. Oke? Kemudian klik OK, Mbak. Nah, tahapan ini untuk seluruh unsur sama, maupun pimpinan maupun dia bawahan, maka akan timbul untuk uraian tugasnya yang sudah kita input yang pertama. Nah, tadi kan ada 3 tuh, ya kan? Ada 3 dari kalau nggak salah. Nah, ini sudah kita inputkan 1. Nanti yang kedua, ketiganya nanti lanjut aja ya. Nah, ini saya contohkan 1 penginputan. Pada prinsipnya konsep penginputannya itu semuanya sama. Oke? Oke, setelah ini setelah terinput uraian kerja, kemudian kita mau input aspek indikator sama target bawah. Nah, itu kan ada menu tambah indikator tuh warna hijau. Nah, itu klik itu. Nah, aspek itu kita pilih kuantitas, teman-teman. Kuantitas ya, kuantitas. Baik, indikator itu yang berkaitan sama uraian tugas kita tadi. Tadi apa uraian tugasnya, coba ke Excel tadi? Terpenuhinya persentase PPKS ya. Nah, berarti indikatornya persentase itu sendiri. Misalnya persentase terpenuhinya dihilangkan, copy paste aja persentase PPKS. Karena kita bicara kuantitas. Kalimat lengkap aja. Tapi terpenuhinya dihapus. Boleh. Jangan dihapus kopinya. Master kurang P. Nah, begitu ya. Jadi indikator itu bicara jumlah, bicara persentase, bicara jumlah dokumen, jumlah barang. Indikatornya yang begitu. Targetnya 100%. Contoh lagi misalnya harus 100%. Enggak juga sih. Kalau memang sesuaikan dengan targetnya tidak mesti 100%, menyesuaikan saja. Ya, menyesuaikan saja. Oke. Nah, misalnya indikatornya jumlah dokumen laporan kegiatan. Berarti targetnya adalah 2 dokumen. Misalnya, kalau seumpamanya dokumen itu terbitkan per semester. Menyesuaikan saja. Kalau jumlah dokumen SPP SPM gaji misalnya, indikatornya jumlah dokumen SPP SPM gaji. Targetnya berarti 14 dokumen SPP SPM gaji. Kenapa 14 tuh? Kan gaji cuma 12 bulan. Karena ada gaji 13 dan THR, dan itu dihitung sebagai 14. Oke? Setelah itu oke. Tambah 100% Mbak? 100% targetnya. Ya. Ya. Pakai simbol aja nggak apa-apa. Ada di 5. Oke. Oke dulu. Oke lagi nih kayak gangguan. Oke. Persentasenya copy dulu. Ya, sampai bawah SOP, copy. Baru kamu refresh halamannya ini. Ya kalau ada error refresh. Oke, tambah RHK. Hah? Oh, sorry, indikator. Terus dulu. Indikator aja, maaf. Bawah. Oh iya, indikator. Aspeknya kuantitas. Oke. 100%. F5 ditekannya. Ya wis. Tambah indikator. Kuantitas 100%. Oke. Nah. Itu dipisah kan? Enggak. Jangan dipisah. Nanti ya. Masuk aja loh. Ya. Masuk kan?
nanti untuk yang berikutnya, yang nomor 2 sampai nomor 3, input lanjutan ya. Tapi secara konsep sama. Untuk input tambah RHK, tombol RHK kan di atas tuh. Kemudian tambah indikator untuk menentukan indikator kita, aspeknya, indikatornya, targetnya. Kadang ada yang tanya, di MPH tuh kan nggak kelihatan tuh aspek, indikator maupun target. Coba buka Excel. Excelnya. Nah ini kan nggak ada target indikator ya. Nah teman-teman bisa lihat di PK, perjanjian kinerja kita masing-masing. Ya, melihatnya di situ untuk aspek, indikator maupun target. Nanti di 2024 kita sempurnakan MPH kita semua. Jadi MPH-nya itu nanti bukan hanya uraian tugas saja, tapi kita tambahkan aspek, indikator maupun target. Jadi pas kita bikin SKP tahunan, cukup hanya melihat di MPH. Oke? Oke, lanjut aja. Nah, lihatnya di sini. Oke, kinerja. Nah, ini satu saya contohkan. Nanti yang kedua dan ketiga input lanjutan ya. Baik, nah setelah ini anggaplah sudah selesai menginput target tahunan. Ini kita sampai ke tahap target tahunan, target SKP tahunan. Nah itu kan statusnya masih SKP draft tuh teman-teman. Nah kalau SKP draft statusnya, maka untuk uraian tugas kita, target itu masih bisa kita edit-edit, masih bisa kita tambah, kurang maupun kita koreksi. Kalau masih statusnya draft. Nah kalau sudah selesai kita penginputan, dirasa udah clear dan final, langkah berikutnya kita klik ajukan SKP. Oke. Nah setelah input ajukan SKP ke atas, maka statusnya berubah menjadi pengajuan. Yang awalnya jadi draft teman-teman. Nah kalau pengajuan seperti ini, maka untuk uraian di bawah itu nggak bisa kita edit lagi. Belum selesai, ya. Nggak apa-apa, nanti bisa kita kembalikan. Nah SKP-nya kan pengajuan nih, jadi nggak bisa kita tambah, nggak bisa, kan nggak ada tombol RHK-nya tuh, tambah RHK nggak ada. Nggak bisa kita edit ulang, nggak bisa kita tambah maupun koreksi kalau statusnya pengajuan. Baik, anggaplah sudah clear, maka tahapan berikutnya kita harus merubah status SKP tersebut dari pengajuan menjadi persetujuan. Proses perubahan itu catat ya, kayak SIPD memang. Ya, ini oke, lanjut. Nah, perubahan status pengajuan menjadi persetujuan itu ada di ranahnya pimpinan. Oke. Berarti untuk bidang, kepala bidang itu proses perubahan status pengajuan menjadi persetujuan ada di kepala dinas. Jadi info ini pimpinan, mohon izin Pak, saya udah clear nih targetnya, saya sudah ajukan pengajuan untuk target SKP mau untuk bisa berubah statusnya menjadi persetujuan. Diinfokan saja. Baik, nah ini kita masuk ke akunnya pimpinan dulu. Ini gak usah di close, kita tambah ini aja. Ada tombol 3 titik di atas itu Mbak, kanan titik 3, yaitu klik jendela samaran baru. Nah itu aja. Nah ini kita buka ya kinerjanya Pak Kadis. Kita ada bolak-balik nanti persetujuan. Oke. Oke, nah ini untuk tahapan pimpinan. Ini untuk tahapan pimpinan dalam ranah melakukan persetujuan dari target kita. Nah, pimpinan mau merubah status dari pengajuan menjadi persetujuan itu ada di menu SKP. SKP, oke. Baru klik tombol SKP bawahan. Di samping ada SKP bawahan, yaitu. Nah, klik itu. Nah, kemudian kita cari nama bawahan kita yang mau kita ubah statusnya. Nah, itu sudah masuk, ada punya Bu Aji, maka kita klik detail. Itu kan pengajuan ya. Baik, baru klik edit status. Nah, itu ada beberapa pilihan status, klik ada draft, pengajuan maupun persetujuan. Jika pimpinan merasa ada sesuatu yang perlu dikoreksi nih, maka kembalikan ke draft. Jika dirasa pimpinan itu ada yang kurang uraiannya, kok cuma satu Bu, misalnya gitu. Nah, maka kembalikan statusnya ke draft agar itu bisa merubah. Nah, coba kembali ke draft, baru tambah keterangan, Bu tambahin kok cuma satu, gitu. Rasa 3 deh, gitu. Tambahin dong, bisa. Nah, baru oke. Nah, itu berubah lagi menjadi
menjadi draft. Oke. Kita kembali ke punyanya Bu Aji. Nah, kita refresh. Oke. Nah, maka statusnya menjadi draft kembali teman-teman. Dengan ada catatan tambahan dari Pak Kadis, karena memang ada catatan misalnya, tambahin dong. Nah, maka dengan status draft ini Bu Aji bisa menambah ke bawah. Nah, timbul lagi tuh tombol-tombol yang tadi. Jadi bisa ngedit kembali, bisa tambah RHK kembali gitu, ya. Oke. Nah, anggaplah sudah ditambahin sama Bu Aji. Maka ajukan lagi SKP-nya. Diajukan kembali. Oke, infoin lagi kan Pak Kadis, cuma di sini nggak ada catatan. Pak Kadis saya udah tambahin gitu. Mohon diajukan untuk persetujuan. Nah, kemudian SKP bawahan. Oke, klik detail. Nah, itu pengajuan lagi, ada status. Nah, ini berubah lagi. Nah, kalau semuanya Pak Kadis bilang, sekali lagi Bu, draft lagi. Jadi kalau sudah oke aja persetujuan. Nah, bagaimana jika yang Bu Aji mengajukan? Ya tinggal infokan Pak Kadis. Pak Kadis mohon izin, saya kemarin ada yang perlu saya koreksi, mohon kembalikan lagi menjadi draft gitu. Ya. Oke, maka persetujuan. Oke. Nah, kalau sudah clear tahapan ini, maka selesailah untuk tahapan penginputan target SKP kita yang tahunan. Kita kembali punya Bu Aji. Refresh. Oke. Nah, maka statusnya menjadi persetujuan teman-teman. Nah, dengan persetujuan ini, maka sama, di bawah sudah nggak bisa lagi edit karena nggak ada tombol edit, dan di atas sudah nggak ada juga tombol RHK. Kalau misalnya ada tambahan perlu dikoreksi kembali, maka infokan pimpinan, mohon izin Pak untuk dikembalikan ke draft dulu. Uraiannya ada yang mau saya koreksi misalnya. Nah, maka pimpinan kembalikan ke draft walaupun sudah statusnya persetujuan. Gitu. Bisa dia. Oke, caranya sama Pak. Kembali ke pimpinan, klik detail SKP bawahan tadi ya. Detail baru rubah edit status menjadi draft. Beri catatan jika perlu. Oke. Nah, kalau sudah persetujuan seperti ini status kita teman-teman, maka target SKP tahunan kita sudah selesai untuk tahapan penginputan. Untuk penginputan target. Tahapan berikutnya kita masuk untuk penginputan realisasi. Oke, sekarang kita masuk ke dalam tahapan penginputan realisasi. Penginputan tahapan realisasi itu ada di menu SKP. Klik menu SKP. Oke. Oke, penginputan realisasi itu ada di menu penilaian. Klik tombol penilaian. Ada menu tombol penilaian. Oke. Ya, oke. Nah, sebelum saya masuk ke tahapan realisasi, saya jelaskan dulu ini ada dua bagian teman-teman. Yang tulisan warna biru itu ada pelaksanaan kinerja sama pemantauan dan evaluasi. Oke. Nah, pemantauan dan evaluasi itu adalah bagian untuk unsur pimpinan, saat dia melakukan penilaian terhadap bawahan yang di bagian pemantauan dan evaluasi. Jika kita mau menginput realisasi kita sendiri, itu ada di bagian pelaksanaan kinerja. Oke, jadi yang untuk penginputan realisasi kita sebagai pegawai itu ada di bagian pelaksanaan kinerja.
Nah ini kita masuk ke sini, klik sekali, oke. Kemudian kita tambah periode penilaian yang warna hijau. Nah ini ada tahapan periode penilaian. Nah ini itu ada 3 pilihan, Oktober, November, sama tahunan 2023 final. Karena ini kita mau menyusun SKP tahunan 2023, maka yang dipilih adalah tahunan 2023 final. Nah, yang Oktober, November itu abaikan saja. Ini kita kemarin di BKPSDM Bapak Ibu mensimulasikan untuk pengakomodiran untuk penilaian bulanan. Ya seperti Pak Jamal tadi tanyakan, apakah bisa untuk dilakukan bulanan? Jika sampai sudah angka kreditnya di bulan Maret, kita nggak perlu menunggu periode sampai akhir gitu. Nah maka kita pilihlah yang ini bulanan. Tapi nanti ini kita masih simulasikan untuk tahunan dulu, ya. Baik, jadi teman-teman yang Oktober November abaikan saja, kita fokusnya ke SKP tahunan. SKP tahunan, maka periode yang dipilih adalah periode final tahunan 2023. Oke, pilih itu, maka oke. Nah, maka akan tampilan seperti ini teman-teman. Setelah seperti ini tampilannya, kita mau input realisasi nih sekarang. Maka klik tombol pengisian bukti dukung dan lihat hasil yang warna biru. Nah yang itu dalam kolom itu. Apa tadi tulisannya? Nah itu pengisian bukti dukung untuk ya itulah pengisian bukti dukung. Sudah ada hasil-hasilnya di bawah. Oke, ke bawah lagi. Nah kita mau input realisasi. Uraian tugas kita kan satu nih yang dicontohkan, karena satu sudah dicontohkan. Nanti kalau semua realisasi itu akan ada tidak satu yang tampil. Nah ini kita sudah sudah input terhadap uraian aspek indikator maupun target. Kita mau input realisasi. Pertama kita input dulu bukti dukung, klik tambah. Oke. Nah nama bukti dukung itu adalah nama file yang kita simpan secara digital dalam satu akun Google Drive ataupun yang lain. Contoh. Saya aspeknya adalah kuantitas. Indikatornya adalah jumlah dokumen rekap gaji. Oke. Kemudian target tahunannya adalah 14 dokumen rekap gaji. Nama bukti dukungnya di sini adalah dokumen rekap gaji. Karena dokumen rekap gaji itulah yang sebagai eviden terhadap target maupun realisasi kita. Disesuaikan dengan uraian target. Nah, kalau Ibu ini presentasi PPKS itu berupa apa, Bu? Laporan nggak, Bu? Laporan. Nah, berarti nama bukti dukungnya adalah laporan PPKS faktor itu. Oke. Laporan PPKS fakir miskin. Dan apa itu? PRSE ya. Nah, PRA. Nah itu nama bukti dukungnya gitu. Contoh lagi misalnya. Nama bukti dukungnya karena uraian tugas kita itu laporan kegiatan, maka nama bukti dukungnya adalah laporan kegiatan. Karena laporan kegiatan itulah yang menjadi evidence kita terhadap target. Oke, bagaimana dengan yang di barang misalnya? Ya, kalau seumpamanya targetnya, contoh gini, uraian tugasnya adalah terpenuhinya kendaraan dinas dalam kondisi baik. Nah, kemudian targetnya adalah 14 kendaraan dinas. Nah, nama bukti dukungnya itu bisa berupa laporan kendaraan dinas, oke? Atau foto-fotonya boleh, secara dokumentasi. Nah, kemudian bukti dukung link yang di bawahnya itu adalah alamat URL web yang kita copy pastekan ke sini, tempat di mana kita mengupload evidence tersebut. Ini kan nama bukti dukungnya laporan PPKS nih teman-teman. Maka laporan PPKS ini Ibu mengupload dokumen itu secara digital di mana? Apakah di Google Drive atau di akun cloud? Kalau kami di BKPSDM kita pakai akun cloud. Apakah boleh Google Drive? Boleh juga. Bebas aja gitu maksudnya. Cuma di e-kinerja ini tidak memfasilitasi kita mengupload dokumen. Nguploadnya di Google Drive. Alamat linknya yang kita copy paste ke sini. Oke. Saya ulang ya. Nah, nama bukti dukung adalah nama file yang kita simpan secara digital. Baik. Nah, kemudian bukti dukung link di bawah itu adalah alamat URL-nya saja. Ya. Jadi nanti pada saat pimpinan melakukan penilaian, ini kan kita input realisasi nih.
pada saat pimpinan mau melakukan inputan penilaian bawahan, maka dia tinggal klik itu saja. Nanti sistem secara otomatis mengarahkan tempat penyimpanan tersebut. Ya. Nah, ini harus diisi teman-teman. Kalau diisi dia nggak mau tersimpan, dan diisinya harus alamat URL. Copy paste. Ya. Nah, ini kita karena contoh saja, itu kita coba klik yang alamat URL-nya yang ada di atas. Alamat web yaitu klik copy paste ke situ. Nah, tapi kalau seumpamanya Bu Aji nyimpannya di Google Drive, berarti alamat URL-nya itu Bu yang pian copy, baru disimpan ke sini. Oke, baru di-oke-kan. Oke lagi. Nah, seperti itu. Baik. Nah, kemudian kita input realisasi sekarang. Ke bawah. Itu realisasi edit atas. Atas lagi dikit. Nah, muncul judulnya. Nah, itu realisasi. Realisasi itu menyesuaikan dengan apa yang sudah kita kerjakan secara real. Tidak perlu kita sesuaikan terhadap target, Bu. Contoh misalnya, saya targetkan adalah 14 dokumen SPP SPM gaji, contohnya. Target saya itu. Ternyata realisasinya cuma 12. Kalau SKP lama, kita rubah tuh targetnya kan, karena dianggap tidak perform gitu. Nah, kalau seperti ini konteksnya, itu tidak perlu merubah target, Bu. Real saja. Karena ada evidence yang mendukung tadi. Kan kita ada upload data tuh tadi. Itu adalah sebagai bukti bahwa jika penilaian pimpinan tidak sesuai dengan ekspektasi kita, itu bisa kita diskusikan. Kok realisasinya cuma 12 dokumen SPP gaji? Kan yang ditargetkan 14. Ya, kita bisa berdiskusi di situ. Karena memang bukan kewenangan saya untuk memastikan 13-14 itu ada, Bu, gitu. Maka cuma 12 aja. Jadi kalau seumpamanya saya dikasih nilai di bawah ekspektasi kan nggak fair tuh. Karena memang sesuai kondisi seperti itu. Contoh lagi misalnya masalah anggaran. Yang kita anggarkan mungkin ada 4 kegiatan misalnya. Ada 4 subkegiatan atau 4 kegiatan misalnya. Tapi yang terlaksana cuma 2 di akhir tahun. Apakah kita rubah dulu targetnya? Enggak perlu. Sesuaikan aja dengan targetnya dan realisasinya. Karena akan ada evidence yang mendukung. Kenapa cuma 2? Apakah kita tidak perform? Belum tentu. Karena mungkin kena rasionalisasi anggaran yang menyebabkan kegiatan kita berkurang. Ya, gitu ya. Jadi sesuaikan saja dengan yang realnya saja. Nah, contoh, ini kan 100% dari target ya, maka realisasinya 100% juga. 100%. Neng? Ya. 100%. Oke. Kalau misalnya di atas target boleh nggak? Boleh. Boleh juga. Apakah di bawah di bawah target? Boleh. Kalau tadi saya contohkan di bawah terus ya. 14 dokumen ternyata cuma 12, yang ditargetkan 4 kegiatan cuma 2. Nah, apakah boleh lebih daripada itu? Boleh. Boleh. Yang direncanakan 4 ternyata yang dilaksanakan 6 kegiatan, boleh. Boleh. Udah mau simbol persennya? Oke. Nah, sumber data itu adalah penunjang terhadap output yang kita hasilkan. Contoh. Saya menerbitkan rekap gaji. Saya menerbitkan dokumen rekap gaji. Realisasinya 14 dokumen rekap gaji realisasinya. Sumber datanya adalah aplikasi SIM gaji. Karena melalui aplikasi SIM gaji itulah kita menerbitkan output terhadap realisasi. Begitu. Oke? Misalnya realisasinya adalah 14 dokumen DPA kegiatan. Berarti sumber datanya lewat SIPD misalnya. Nah, kalau kami di BKPSDM contoh. Kalau saya unit tugasnya adalah menerbitkan rekap TPP perangkat daerah sebanyak 14 OPD misalnya. Nah, realisasi saya 14 OPD rekap TPP. Sumber datanya saya dari aplikasi Bontang Prima. Jadi saya tulis sumber data aplikasi Bontang Prima. Karena melalui aplikasi Bontang Prima itulah saya menghasilkan produk rekap TPP. Gitu. Kopi sampai sini? Kopi ya. Nah, berarti kalau punya ibu, nah ini sumber datanya apa kira-kira? Kegiatan kan atau apa kan? Kegiatan ya? Kegiatan apa, Bu? Nah, berarti sumber datanya adalah laporan kegiatan PPKS. Jadi penunjang terhadap apa yang kita hasilkan melalui media apa begitu kurang lebih. Kopi ya teman-teman ya sampai sini ya.
Nah, baru oke. Copy dulu yang itunya, yang sumber datanya, baru di paste. Oh ya, ini matiin Mbak. Oke. Oke, itu 100%. Oke. Nah, ini sudah masuk nih inputan kita nih, realisasi. Samping, nah itu ada feedback. Nah, feedback ini nanti dari penilaian pimpinan. Nah, sampai tahapan ini teman-teman, itu sudah selesai untuk menginput realisasi. Sampai tahapan ini, kita sudah input bukti dukung, ya kan? Sudah input juga realisasi terhadap sumber data. Jadi sudah selesai untuk tahapan penginputan realisasi. Tahapan akhir adalah penilaian. Tahapan akhir adalah penilaian. Nah, kita sekarang mau melaksanakan penilaian. Nah, penilaian itu ada di ranah pimpinan. Jadi yang diinput sama Bu Aji ini, maka akan kita lakukan penilaian, simulasi penilaian. Nah, penilaian ini di ranahnya pimpinan, berarti kita masuk ke akunnya Pak Kadis. Nah, sekarang kita tahapan penilaian yang fokusnya untuk pimpinan. Ini punya Pak Kadis? Oke. Nah, ini untuk pimpinan ya. Berarti masuk ke menu SKP, masuk ke menu penilaian. Baik, nah kita kan mau penilaian nih, jadi masuk di bagian sebelahnya tuh yang di pemantauan dan evaluasi. Nah itu klik, oke. Nah ini sudah ada periode ya. Kalau awal itu masih kosong tuh biasanya, baru kita tambah prioritas teman-teman yang warna hijau. Nah itu, ya. Kalau masih kosong klik ini, baru pilih yang periode final. Oke, ini close aja, karena sudah ada final di bawah, yang tahunan 2023 bawah. Oke. Nah, kita sekarang mau melakukan penilaian. Maka masuk di klik penilaian bawahan. Ada di menu penilaian bawahan. Nah, tampilannya seperti ini. Pilih bawahan, kita pilih nama bawahan kita yang mau kita lakukan penilaian. Nah, ini baru Bu Aji karena baru Bu Aji yang selesai sampai tahapan realisasi. Asumsinya begitu. Oke, ke bawah. Lagi. Nah, bawah lagi. Baik, nah sebelum kita melakukan penilaian itu ada feedback ya. Nah kita klik tambah feedback. Nah ini pakai simbol jempol itu loh. Yang di SKP Excel kan ada jempol-jempol juga tuh. Nah ini boleh jempol 1, boleh. Jempolnya 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Tergantung. Tapi kalau seumpamanya jempol ini biasanya ada kesesuaian terhadap penilaian, ya. Oke, anggaplah ini jempol, tapi boleh juga terhadap uraian kata-kata. Misalnya feedbacknya oke, bagus, atau mantul, jos boleh. Lanjutkan. Sarangnya oke. Ah, baru pakai jempol boleh. Nah, cuman agak sedikit abu-abu kalau jempolnya 2 atau 1, bawah 1. Nah, bingung kan? Apa maksud Pak? Bagus kan? Enggak sih. Baru oke. Mantap, boleh. Coba dispasiin. Coba oke lagi. Nah, coba di refresh. Gak mau kalau 2 jempol. Atau dia protes kenapa jempolnya cuma 2? Bagaimana? 1 jempol. Oke, kunci. Oke. Feedback bawah tambah. Jempolnya 1. Baru oke. Ya, oke. Nah, oke ya 1 ya.
Tapi satu bukan berarti lebih baik loh. Iya. Bisa juga dua, boleh tiga. Satu bukan berarti lebih baik, boleh dua, boleh tiga. Oke? Nah lanjut ya Pak. Nah setelah dilakukan feedback teman-teman, kita lakukan penilaian ekspektasi. Ke samping, Neng, bawah, samping. Ada tadi. Ah itu. Nah rating hasil kinerja. Klik ubah. Klik. Nah ini sudah ekspektasi. Nah ini yang menentukan terhadap penilaian akhir kita. Apakah di bawah ekspektasi, apakah sesuai ataupun di atas. Nah terhadap penilaian inilah yang punya dampak terhadap penilaian kita sebagai pegawai. Misalnya kita mau ngurus ke pangkatan kayak Pak Bu. Nah itu kan ada SKP tuh. Nah biasanya ada dasar minimal penilaian Bu, minimal sesuai. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang jantung? Berpengaruh terhadap angka kredit. Karena terhadap ini nanti ada predikat akhir yang ada nilai koefisiennya. Nah, makanya pada saat melakukan penilaian inilah yang harus ditelaah masing-masing. Jika ada yang tidak sesuai dan sekiranya tidak sesuai, maka bisa didiskusikan pada pimpinan. Yang kayak saya contohkan tadi, saya targetnya 14 dokumen, tapi ya realisasi cuma 12. Karena pimpinan nggak tahu, maka dikasih lagi di bawah ekspektasi. Padahal bukan karena kita tidak perform teman-teman, karena memang kebijakannya gaji 13 dan THR tidak ada, kan gitu. Maka tidak fair lah dirasa kalau seumpamanya di bawah ekspektasi, minimal sesuai. Ya, apakah boleh di atas? Boleh. Lebih baik lagi. Oke. Sesuai, tergantung. Oke. Nah, ini kan hasil kinerja teman-teman terhadap target apa yang kita kerjakan. Nah, di bawah itu ada perilaku kerja. Nah, perilaku kerja ini tadi saya tidak contohkan penginputan karena memang sudah sistemnya default untuk uraian-uraiannya. Ya, saya tidak jelaskan tadi bagaimana cara menginput uraian karena sudah di sistem. Nah, sekarang itu adalah melakukan penilaian terhadap perilaku kerja. Nah, sama ada feedbacknya juga, bisa diberi jempol-jempol. Klik tambah. Ya, nah ini uraiannya itu adalah uraian untuk penilaian berakhlak, tabel, kompeten. Nomor 1, oke. Nah begitu. Nah begini. Jadi dilakukan semua feedbacknya diisi, ya kan? Perilaku. Nah setelah itu maka ke bawah lagi, Mbak. Ada rating perilaku kerja. Ubah. Nah ini hasil. Nah ini sudah. Ini ranahnya pimpinan, subjektivitas pimpinan. Ini bicara like and dislike bisa. Karena memang perilaku dari penilaian pimpinan secara pribadi. Kalau kinerja kita ada tolak ukurnya tuh teman-teman. Ada eviden yang kita upload tuh sebagai dasar bahwa realisasi kita tuh terhadap target itu jelas. Tapi kalau perilaku ini subjektivitas pimpinan. Ya. Kalau seumpamanya dia diberi di bawah, itu berpengaruh terhadap predikat akhir. Contoh, coba kasih di bawah. Ya, oke. Ke bawah. Nah itu hasil predikatnya kerjanya jadi kurang. Nah kurang ini buat teman-teman Javung nilainya berbeda dengan yang lain. Karena setiap predikat itu ada predikat nilai itu ada koefisien nilainya. Ya, ini cara membacanya kinerjanya sih sesuai aja. Tapi secara perilaku dia kurang berakhlak misalnya, sehingga dia diberi dominan sebagai di bawah ekspektasi. Kurang berakhlak kan, kurang ini berakhlak ya. Ya gitu. Nah, misalnya ini di atas ekspektasi ini suka banget nih misalnya pimpinan nih, coba rubah nih. Ubah. Di atas, oke. Bawah, baik. Ya kan? Sesuai dengan baik. Coba di atasnya, ke atas. Anggaplah kinerjanya buruk. Anggaplah kinerjanya buruk ke atas. Nah, itu ratingnya kita rubah. Misalnya anak ini tidak perform. Yang kita nilai ini bawahan kita ini nggak perform, secara kinerja tidak baik, terhadap target dia tidak sampai karena memang tidak perform, maka ratingnya kita rubah menjadi di bawah ekspektasi. Nah sayangnya nggak ada di luar ekspektasi. Nah coba ke bawah, dia butuh perbaikan. Ini kinerjanya nggak bagus, tapi kok suka banget gitu kan, dinilai berakhlak gitu sama pimpinan, maka statusnya menjadi untuk perbaikan.
Berarti Ya. standarnya Oke, ini disesuai, kita Pak. buat dulu sesuai. Pak, di standarnya disesuai ya. Oke. Bahwa Sesuai aja semua. ya sesuaikan aja. Sama-sama sesuai maka predikat hasilnya jadi baik. Nah, predikat ini berpengaruh terhadap penilaian kita untuk proses kepangkatan dan kepegawaian yang lain. Yang predikat kinerja itu yang baik-baik itu. Itu. Jadi bisa menjatuhkan dari predikat perilaku sebenarnya. Jadi perlu menjaga perilaku kepada pimpinan. Oke. Nah, tahapan ini teman-teman, ini sudah selesai sampai tahapan penilaian. Ya. Tadi yang pertama kan profil, ya toh. Kemudian kita input periode target, selesai. Kemudian input realisasi. Kemudian sekarang melakukan penilaian. Nah, penilaian udah sampai tahap akhir memberikan predikat maupun untuk ekspektasi. Nah, setelah ini kita sudah selesai untuk penginputan SKP tahun 2023 kita. Tapi catatan buat Bu Aji baru satu nih, nanti dirubah aja, ditambahkan kembali. Bagaimana cara menambahkannya? Maka predikatnya dikembalikan dulu ya, Mbak. Tadi kan sesuai nih, nanti kamu rubah menjadi strict ya, Mbak. Nah itu. Oke, tapi nggak apa-apa. Kita sesuai dulu. Kita mau lihat hasil outputnya. Nanti kita kembalikan lagi. Oke. Nah ini kan sudah melakukan penilaian teman-teman. Nah pimpinan sudah melakukan penilaian. Kita kembali ke akunnya Bu Aji. SKP. Nah kita mau lihat nih bagaimana penilaian pimpinan terhadap kita. Nah masuk di menu penilaian ke bawah. Nah itu udah masuk tuh nilainya sesuai baik. Hasil kerja, cara bacanya dari scroll itu ada headernya ya. Hasil kerja baik, perilaku kerja baik, ya sesuai, nilai SKP baik, capaian organisasi baik. Nah, capaian organisasi penilaian itu terhadap penilaian predikat sakitnya perangkat daerah. Oke. Nah, capaian organisasi ini nanti yang melakukan penginputan dari teman-teman BKPSDM. Jadi teman-teman ranahnya sampai nilai SKP-nya saja. Dari hasil kinerja lakukan penilaian apakah sesuai ekspektasi di bawah atau di atas. Perilaku pun sama, maka secara otomatis nilai SKP-nya akan menyesuaikan apakah baik, butuh perbaikan atau yang lain. Oke? Kecuali capaian organisasi. Nah, capaian organisasi itu kan belum final tuh, masih merah. Karena memang belum difinalkan sama teman-teman BKPSDM. Karena kalau sudah distatuskan final, itu redaksinya berarti seluruh perangkat daerah, seluruh pegawai di perangkat daerah tersebut udah selesai menginput SKP. Karena kalau sudah difinalkan sama teman-teman BKPSDM yang belum input SKP nggak bisa input SKP karena sudah final persepsinya. Jadi ini belum final. Baik, ini kan sudah melakukan penilaian. Nah kita mau cek. Nah coba cetak form penilaian ya di atas ya. Nah ini untuk tanggal teman-teman setup di 2 Januari 2024 tanggalnya untuk penandatanganan 2 Januari 2024. Nah, tanggal aktif kerja ya. Oke. Lokasi Bontang. Oke. Ansur pegawai itu kosongin aja karena opsional. Langsung oke. Oke. Oke, Pak. Provinsi.